Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eka Gusti Triana dengan NIM 2289210009. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu tentang sejarah teater, tentang jenis-jenis teater tradisional, terutama di Indonesia. Yang pertama adalah lenong. Lenong merupakan contoh teater tradisional yang berasal dari Jakarta, terutama masyarakat yang suku Betawi. Biasanya pertunjukan akan menampilkan bayolan khas yang membuat perut tertawa dan diiringi dengan musik. Dialog yang digunakan juga menggunakan bahasa Betawi. Kesenian ini diiringi musik gambang kromong dengan alat-alat musik seperti gambang, kromong, gong, kendang, kempor, suling, dan kecrek, serta alat musik unsur Tionghoa seperti tehian, konghayan, dan sukong. Lakon atau skenario lenong umumnya mengandung pesan moral, yaitu menolong yang lemah, membenci kerasukan, dan perbuatan tercela. Bahasa yang digunakan dalam lenong adalah bahasa Melayu dialek Betawi. Terdapat dua jenis lenong, yaitu lenong denes dan lenong preman. Dalam lenong denes, aktor dan aktrisnya umumnya mengenakan busana formal dan kisahnya bersetting kerajaan atau lingkungan kaum bangsawan. Sedangkan dalam lenong preman, busana yang dikenakan tidak ditentukan oleh sutradara dan umumnya berkisah tentang kehidupan sehari-hari. Ciri-ciri lenong yaitu perlengkapan pokok teater berupa panggung, dekor, sebuah meja, dan beberapa kursi. Pakaian preman menggambarkan pakaian yang dipakai sehari-hari oleh komunitas teater tersebut. Dialog menggunakan bahasa Melayu Betawi. Pertunjukan mengandung humor dan bersifat improvisasi. Fungsi lenong yaitu lenong Betawi memiliki dua fungsi sekaligus sebagai hiburan dan wahana pendidikan. Kemudian ada longser. Longser adalah salah satu jenis teater rakyat Tatar Sunda yang hidup di daerah Priangan, Jawa Barat. Sebagai teater rakyat, longser dipentaskan di tengah-tengah penonton. Bahkan pada awal perkembangannya, longser hampir tidak pernah dipentaskan di sebuah panggung yang ditata sedemikian rupa. Tempat pementasannya dilakukan di alun-alun, terminal, stasiun, atau bahkan di pinggir jalan. Sebuah pergelaran longser biasanya dilengkapi oleh nayaga atau penabuh musik, pemain, bodor atau pelawak, dan ronggeng atau penari, merangkap penyanyi untuk daya tarik tersendiri bagi penonton. Yang pertama, longser hidup dan berkembang di daerah Priangan, terutama di daerah Bandung. Lalu sekitar tahun 1915 di Bandung ada sebuah pagelaran rakyat yang terkenal dengan nama Doger. Kemudian nama Doger tersebut berubah menjadi Lengger dan pada akhirnya berubah lagi menjadi Longser yang cukup berjaya antara tahun 1920 sampai 1960. Fungsi seni pertunjukan longser ini adalah sebagai sarana hiburan bagi masyarakat yang mendukungnya. Ciri-ciri longser sebagai berikut ini. Bentuk pertunjukan longser terdapat unsur tari, nyanyian, lakon yang dibumbui dengan lelucon khas masyarakat Sunda. Biasanya pertunjukan dilakukan malam hari di tempat terbuka dengan tikar sebagai alas duduk penonton. Secara otomatis penonton membuat setengah lingkaran mirip dengan bentuk tapal kuda. Lalu kemudian ada ludruk. Seni teater ludruk berasal dari daerah Jawa Timur. Ludruk dimainkan oleh sebuah grup kesenian yang diperagakan di atas panggung dengan mengadaptasikan cerita keseharian kehidupan masyarakat sehari-harinya. Seperti misalnya cerita perjuangan atau kisah 1001 malam. Pertunjukan ludruk tidak seluruhnya memperagakan drama, namun juga diselingi dengan guyonan dan musik.
Pertunjukan ludruk biasanya diawali dengan tari remo dan menggunakan bahasa khas Surabaya. Tapi ada bintang tamu dari daerah lainnya seperti Malang, Madura, Jombang, Madiun dengan logat yang berbeda-beda. Ciri khas dari pertunjukan ludruk dilakukan secara improvisatoris tanpa persiapan naskah. Memiliki pakem atau konvensi, terdapat pemeran wanita yang diperankan oleh laki-laki. Memiliki lagu khas berupa kudungan jula-juli, iringan musik berupa gamelan berlaras salendro, pelog, laras salendro dan pelog. Fungsi ludruk sebagai berikut. Pada zaman revolusi, ludruk digunakan sebagai sarana komunikasi antara pejuang bawah tanah dengan masyarakat. Ludruk secara berani mengungkapkan keprihatinan masyarakat yang sedang terjajah serta mendorong semangat perjuangan. Kemudian ada juga wayang wong. Wayang wong atau juga disebut wayang orang adalah seni teater tradisional yang berkembang pesat di Pulau Jawa, terutama Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan juga Yogyakarta. Cerita wayang wong diadaptasikan dari kisah pewayangan yang mempunyai alur cerita tertentu, dan alur cerita yang tersaji bersifat tetap. Setiap pemain wayang wong mengenakan busana dan aksesoris yang menyerupai wayang. Contoh kisah yang biasanya digunakan atau dimainkan dalam pertunjukan wayang orang adalah kisah Ramayana, Atasena, dan Gatotkaca. Fungsi wayang adalah sebagai media efektif dalam menyampaikan pesan, informasi, dan pelajaran. Wayang dulu digunakan sebagai media efektif dalam menyebarkan agama, mulai dari agama Hindu sampai agama Islam. Ciri-ciri wayang sebagai berikut. Memakai hiasan-hiasan sama seperti wayang kulit. Pemain wayang orang ini dihias mukanya dengan tambahan gambar atau lukisan. Tidak menggunakan boneka tetapi menggunakan orang sebagai tokoh. Kemudian yang terakhir adalah ketoprak. Ketoprak merupakan seni teater tradisional yang berasal dari Yogyakarta. Kehadiran seni teater ketoprak awal mulanya dipercayai berasal dari Surakarta. Karena itulah teater ini sering disebut sebagai ketoprak Mataram. Pada zaman dahulu, ketoprak menggunakan alat penumbuk padi dan kendang sebagai musik yang mengiringi pertunjukannya. Namun, seiring perkembangan zaman, pertunjukan ketoprak diiringi oleh gamelan Jawa. Terdapat banyak jenis cerita yang ditampilkan seperti kisah 1001 Malam dan epos Ramayana yang dipentaskan oleh para pemain dengan penyesuaian karakter tentunya. Ketoprak mengampung sebagai seni pertunjukan menunjukkan 5 fungsi. Pertama, fungsi sebagai sarana pelestarian budaya. Kedua, fungsi sebagai sarana media pembangunan. Ketiga, fungsi hiburan. Keempat, fungsi media kritik sosial. Dan yang terakhir, yang kelima, fungsi pendidikan. Ciri-ciri ketoprak adalah yang pertama, tidak menggunakan naskah atau skenario. Kedua, dramatik lakon mengacu pada wayang kulit purwa. Ketiga, dialog bersifat improvisasi. Keempat, acting dan blocking bersifat intuitif. Kelima, tata rias dan tata usaha realis. Keenam, musik pengiring gamelan Jawa. Ketujuh, menggunakan keprak dan tembang. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata yang disebut atau diucapkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.